Berita hangat, pertukaran kursi Ducati MotoGP dan WSBK terjadi. Berita mengejutkan datang dari pernyataan bos Ducati, Davide Tardozzi yang belak-belakan merasa ketar-ketir membayangkan jika Fabio Quartararo pakai motor Honda. Selanjutnya, pengakuan Maverick Vinales soal masalahnya dengan KTM. Kemudian kabar dari Toprak yang mengaku sering lupa kalau dirinya adalah rookie. Ini dia berita selengkapnya. Kabar terbaru, kesepakatan total antara Nicolo Bulega dan VR46 dengan kontrak 2 musim. Pembalap Italia ini akan menjadi rekan setim Fermin Aldeguer di VR46. Tinggal menyisakan pengumuman resmi saja. Bulega juga menjadi satu-satunya pembalap Italia dengan motor Ducati tahun depan. Dengan demikian pertukaran kursi terjadi di Ducati MotoGP dan WSBK. Franco Morbidelli vs Manu Gonzalez untuk kursi Aruba Ducati yang ditinggalkan Bulega. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Franco Morbidelli yang sepertinya sudah tidak punya tempat di MotoGP akan bersaing dengan Manu Gonzalez, pemimpin Oto-Oto, untuk memperebutkan garasi yang akan ditinggalkan oleh Nicolo Bulega di tim Aruba WSBK. Franco dan Manu jadi kandidat terkuat Aruba dan dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan Ducati untuk membahas hal ini. Resmi pindah ke Honda, Fabio Quartararo bikin bos Ducati ketar-ketir. Era baru MotoGP 2027 memang belum dimulai, namun pemetaan kekuatan masa depan sudah memicu ketegangan di balik layar. Meski Ducati saat ini memegang kendali penuh atas tahta kejuaraan, manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, justru melempar sinyal bahaya awal. Di tengah manuver kepindahan kejutan Fabio Quartararo ke Honda serta perombakan regulasi mesin 850 cm3, Tardozzi meyakini bahwa peta persaingan akan dirombak total dan satu-satunya nama yang paling ditakuti untuk merusak dominasi Borgo Panigale adalah sang juara dunia 2021 itu sendiri. Kendati mendominasi MotoGP dalam beberapa musim terakhir, Davide Tardozzi tidak lantas jemawa. Manajer tim Ducati Lenovo tersebut sudah menatap jauh ke era baru MotoGP pada 2027. Di bawah regulasi mesin 850 cm3 mendatang, ia meyakini peta persaingan grid dapat bergeser secara signifikan. Di antara sekian banyak rival, Tardozzi secara khusus menyoroti satu nama, Fabio Quartararo. Menurutnya, pembalap asal Prancis itu memiliki bakat yang sangat luar biasa. Jika Honda berhasil membangun motor yang kompetitif untuknya, Quartararo berpotensi kembali menjadi ancaman utama bagi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Dikutip dari Mr. Helmet, Tardozzi terang-terangan mengungkapkan rasa hormatnya kepada juara dunia MotoGP 2021 itu. Fabio Quartararo adalah pembalap yang sangat berbakat. Jika dikelola dengan benar, ia bisa menimbulkan masalah besar di grid, ujar Tardozzi. Pernyataan ini menjadi peringatan tegas bagi seluruh tim. Di internal Ducati sendiri, tidak ada yang meremehkan potensi pembalap berusia 27 tahun tersebut, meski dalam beberapa musim terakhir ia harus bersusah payah mengendarai Izer M1 yang kalah bersaing dari motor-motor papan atas. Reputasi tetap terjaga di tengah keterbatasan Yamaha. Sejak 2022, deretan hasil minim yang diraih Quartararo kerap menyamarkan kemampuan aslinya. Namun, di dalam padok MotoGP, reputasinya sama sekali tidak luntur. Para insinyur balap meyakini bahwa Quartararo terus memeras performa melampaui batas kemampuan Izer M1, terutama saat melakukan hot lap maupun fase pengereman ekstrim. Gaya berkendaranya hingga kini masih menjadi tolok ukur bagi pembalap lain. Sebab itu, penurunan hasil yang dialaminya murni disebabkan oleh keterbatasan teknis motor, bukan kemunduran performa individu. Hal inilah yang memicu kekhawatiran Ducati dan Tardozzi. Kepindahan Quartararo ke Honda pada 2027 dinilai bertepatan dengan momen transisi ideal. MotoGP akan memasuki era baru dengan mesin 850 cm3, penyederhanaan aerodinamika, serta penghapusan ride height device. Perubahan menyeluruh ini membuka peluang bagi seluruh pabrikan untuk memulai kembali dari titik awal yang setara. Honda tentu berharap bisa mengulang sukses Ducati pada awal 2020-an, membangun proyek teknis yang koheren dari dasar sebelum perlahan merangkak kembali ke puncak.
Peran pembalap kembali jadi kunci. Jika proyek kebangkitan Honda berhasil, Quartararo akan kembali menunggangi motor yang sepadan dengan bakatnya. Terlebih, regulasi MotoGP 2027 dirancang untuk lebih menonjolkan peran pembalap dalam menentukan performa di lintasan. Dengan downforce yang lebih rendah, tenaga mesin yang berkurang, serta berkurangnya alat bantu elektronik, kemampuan murni dalam mengendalikan motor akan kembali menjadi pembeda utama. Meski begitu, Tardozzi tidak lantas panik. Ia menegaskan bahwa Ducati masih mengantongi amunisi pembalap yang sangat kuat untuk menghadapi beberapa musim ke depan. Kami memiliki tim yang sangat kuat bersama Marc Marquez, Pedro Acosta, tim-tim satelit, serta organisasi teknis yang menjadi standar saat ini. Borgo Panigale masih memiliki peluang besar, tegasnya. Mengulang memori 2021 dan 2022. Komentar Tardozzi seolah membangkitkan ingatan pada persaingan sengit musim 2021 dan 2022. Pada 2021, Quartararo sukses meredam kebangkitan Francisco Bagnaia untuk mempersembahkan gelar juara dunia pertama bagi Yamaha sejak era Jorge Lorenzo pada 2015. Setahun kemudian, Francisco Bagnaia berhasil membalas dendam lewat comeback point yang spektakuler. Sejak saat itu, rivalitas keduanya meredup seiring kemunduran daya saing Yamaha. Kini, kepindahan Quartararo ke Honda membuka babak baru dalam kariernya. Pada akhirnya, Tardozzi tidak pernah meragukan kapasitas Quartararo. Satu-satunya variabel yang belum pasti adalah sejauh mana performa motor Honda yang akan ia kendarai. Analisis Tardozzi menyimpulkan satu hal, faktor penentu ke depan bukanlah Quartararo, melainkan Honda. Jika pabrikan asal Jepang itu sukses mengeksekusi revolusi teknologi 2027, Ducati sudah tahu siapa yang bakal menjadi penantang terberat mereka dalam perebutan gelar juara dunia. Maverick Vinales mengungkapkan bahwa hubungannya dengan KTM memburuk akibat serangkaian masalah kontrak dan komunikasi menjelang musim 2027. Pembalap asal Spanyol itu mengklaim bahwa ia sebenarnya telah menandatangani kesepakatan baru, namun kesepakatan tersebut dibatalkan 2 minggu kemudian menyusul perubahan dalam manajemen Tech3 di bawah kepemimpinan Günther Steiner. Vinales mengaku sangat kecewa dan merasa diperlakukan secara tidak adil akibat situasi tersebut. Rasa frustrasinya bertambah setelah ia kehilangan kesempatan membalap untuk tim pabrikan pada musim 2027, yang jatuh ke tangan Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio, serta tidak dilibatkan dalam uji coba motor 850 cm3 KTM di Brno. Rentetan peristiwa ini membuat Vinales mempertanyakan apakah ia masih ingin melanjutkan kariernya di MotoGP. Menurut Anda, apakah KTM telah menangani situasi Maverick Vinales dengan adil? Toprak Razgatlioglu kadang lupa masih rookie di MotoGP. Toprak Razgatlioglu mengakui dirinya terkadang lupa bahwa musim 2026 merupakan tahun debutnya di MotoGP. Sebagai pebalap yang terbiasa meraih kemenangan, rider Pramac Yamaha itu mengaku kerap kecewa ketika hasil di lintasan tak sesuai harapan. Toprak resmi naik ke MotoGP musim ini setelah menandatangani kontrak multi tahun dengan Yamaha. 3 gelar juara dunia World Superbike membuat ekspektasi terhadap pebalap asal Turki tersebut langsung melambung. Namun sejak awal, Yamaha dan Toprak sudah menegaskan bahwa musim 2026 akan menjadi masa adaptasi. Tantangan terbesarnya adalah menyesuaikan diri dengan karakter ban depan Michelin, sebelum MotoGP beralih menggunakan ban Pirelli mulai musim 2027. Hingga 11 seri berjalan, Toprak berada di peringkat ke-21 klasemen MotoGP dengan koleksi 12 poin. Hasil terbaiknya sejauh ini adalah finish di posisi ke-11 pada MotoGP Hungaria. Meski menyadari musim ini merupakan fase belajar, Toprak mengaku tidak mudah menerima kenyataan ketika gagal bersaing di barisan depan. "Saya adalah pebalap yang terbiasa menang," kata Toprak dalam wawancara dengan situs resmi MotoGP. "Saat menandatangani kontrak di MotoGP, saya tahu musim pertama tidak akan mudah. Saya berusaha tetap kuat, tetapi terkadang situasi yang saya hadapi juga tidak mudah dipahami. Ini memang musim untuk belajar, tetapi kadang-kadang saya lupa akan hal itu."
Toprak mengakui mental menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi. Naluri untuk selalu mengejar kemenangan membuatnya mudah merasa kecewa saat hasil yang diinginkan tak kunjung datang. Sebagai pebalap, Anda selalu menginginkan hasil yang bagus. Ketika hasil itu tidak datang, otomatis Anda merasa terpuruk. Menurutnya, menjaga kondisi mental sama pentingnya, bahkan lebih penting, dibanding kebugaran fisik. Kondisi fisik memang sangat penting, tetapi mental jauh lebih penting. Kalau motivasi Anda tinggi, semuanya akan terasa lebih mudah. Di balik statusnya sebagai juara dunia World Superbike 3 kali, Toprak menegaskan dirinya tidak pernah berubah. Karakter saya tidak pernah berubah. Saya tidak akan pernah menjadi seorang superstar karena saya memang tidak menyukai hal itu. Di luar lintasan, saya tetap Toprak yang biasa. Itu tidak akan pernah berubah.